Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part 2-nya nih. Nah, tadi kita sampai di mana tadi? Tadi dari fungsi komunikasi bagian mana? Fungsi ekonomi ya. Nah, untuk fungsi ekonomi. Ini diterapkan dalam misalkan iklan, ya kan, untuk pemasaran. Nah, ini juga menggunakan bahasa-bahasa komunikasi di mana bahasa-bahasa komunikasi ini akan dapat memengaruhi dari calon-calon konsumennya. Baik itu komunikasi melalui flyer, email, atau mungkin websitenya. Nah, semua ini harus apa ya namanya tuh? Saya lupa. Mungkin ada yang udah pernah coba linguistic programming. Nah, NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya pernah ikut ya. Di sana kita akan belajar bagaimana mempengaruhi orang lain, baik melalui bahasa, melalui tulisan, dan memang itu harus dilatih dan diasah. Tetapi inti dari komunikasi itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, yaitu yang pertama adalah adab dan etika. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dakwah. Fungsi dakwah ini adalah fungsi di mana komunikasi digunakan untuk menyeru banyak orang. Artinya ini bukan dakwahnya bukan terbatas pada religi ya, tapi juga aspek-aspek sosial lainnya, misalkan penyuluhan. Nah, itu ya. Jadi proses-proses di mana fungsi-fungsi yang dilakukan ini mempengaruhi banyak orang, menyuruh banyak orang sekaligus. Dari semua kemampuan berkomunikasi ini, manakah yang paling efektif? Apakah cara kita berbicara, gerak tubuh kita, atau tulisan kita? Nah, coba dijawab. Mana? Coba. Orang akan lebih merespon ketika melihat gerak tubuh, ya kan? Dia lebih terdorong untuk bisa ikut serta atau terpengaruh dibandingkan kita hanya berupa kata-kata saja atau ucapan atau hanya berupa tulisan saja. Nah, ini kalau komunikasinya langsung ya, sehingga berbagai media komunikasi dan bahkan ilmu komunikasi itu juga mempelajari mengenai bagaimana menyampaikan pesan-pesan dalam berbagai media. Selanjutnya kita masuk ke model-model komunikasi. Nah, komunikasi sebagai aksi. Nah, ini termasuk model linear ya. Di sini ada pengirim atau sumbernya, kemudian ada pesan yang disampaikan, ada target penerima. Nah, dari sini pada komunikasi sebagai aksi, ini pada tahun 1949, Claude Shannon dan Warren Weaver mendeskripsikan komunikasi sebagai proses yang linear dengan hasil konseptualisasi dari model komunikasi linear. Nah, terlihat ya di sini ada sumbernya yaitu receiver. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. Nah, komunikasi yang melibatkan gangguan yang merupakan semua hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi ada 4 jenis gangguan. Tadi kan modelnya linear ya. Dari linear tadi, dari pengirim, dikirimkan pesan kepada receivernya, penerima ya sebagai target, ini ada distorsi atau gangguan-gangguan, baik itu semantik, fisik, kemudian psikologis dan fisiologis. Nah, gangguan-gangguan ini tidak bisa dihindari, tetapi bisa di-maintenance karena itu memang bagian dari dinamika kehidupan, ya tidak bisa dihindari. Nah, gangguan semantik yaitu berhubungan dengan slang, jargon, atau bahasa-bahasa spesialisasi yang digunakan secara kelompok atau perorangan. Contoh tadi, misalkan ketika saya misalkan berkomunikasi dengan remaja. Nah, kemudian kan remaja itu tipenya to the point. Ketika kita overview, dia akan bilang prolognya kepanjangan gitu kan. Itu kan jargon anak muda ya kan. Padahal dia masih kurang kepekaannya untuk menangkap bahwa itu adalah overview gitu. Mungkin memang kepanjangan versinya dia to the point aja gitu kan. Jadi dia tidak paham bahwa itu adalah wawasan yang memang harus dibuka dulu.
Kemudian gangguan fisik ya, yaitu gangguan yang berada di luar penerima. Misalkan ketika Rio sedang berdiskusi kelompok bersama Riswanto dan Tobu, misalkan. Nah, mana ada nggak nih orangnya? Riswanto, Rio, sama Tobu. Tobu Hot Mauli Manalu. Wah, namanya keren banget. Ini pas foto 3x4 ya. Mana nih? Nggak ada orangnya nih, jangan disebutin nih. Nah, ketika sedang berdiskusi. Oh, ada. Oke. Tiba-tiba Riswanto ini dia sibuk gitu ya, kotak-atik tasnya sampai kunci-kunci, semua kunci yang ada di dalam tas bunyi. Nah, ini kan bisa menjadi distorsi ya, mengganggu temannya, mengganggu yang sedang berkomunikasi. Atau misalkan kalian sedang berdiskusi bertiga, kemudian tiba-tiba ada gitu kan membawa setumpuk barang, lalu barangnya jatuh di dekat kalian yang sedang berdiskusi. Nah, itu juga merupakan distorsi fisik. Kemudian distorsi atau gangguan psikologis, yaitu gangguan yang merujuk pada prasangka, bias, dan kecenderungan yang dimiliki oleh komunikator terhadap satu sama lain terhadap pesan itu sendiri. Misalkan tadi misalkan Yola sama Neneng sama Nelly misalkan sedang diskusi. Kemudian tiba-tiba Nelly itu menunjukkan ekspresi gimana ya, ekspresi ilfeel, gimana sih ekspresi ilfeel? Gitu kan, nggak banget deh gitu kan. Nah, itu dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya ketika misalkan dia tidak suka dengan tema atau inti yang dibicarakan. Nah, itu bisa memberikan kesan yang bias di mata temannya. Misalkan bisa jadi prasangka juga. Kok dikasih tahunya begitu? Nah, itu ya, itu contoh. Kemudian yang keempat adalah gangguan psikologis. Adalah gangguan yang bersifat biologis terhadap proses komunikasi. Nah, gangguan semacam ini akan muncul apabila misalkan kita nih yang sedang berkomunikasi sedang sakit, lelah, atau lapar. Atau misalkan dia sedang tidak fit, ya, tapi memaksakan diri, misalkan sedang memberikan menjadi penyuluh misalkan, atau memberikan orasi ilmiah, nama siswa nih orasi ilmiah, atau sedang memimpin rapat gitu di organisasi. Nah, sedang tidak kondusif kondisinya, ntar ngomong lagi, kan itu juga bisa jadi gangguan ya, tidak nyaman. Jadi sebaiknya tidak memaksakan diri, banyak minum ya kalau kondisinya seperti itu. Kemudian berikutnya, komunikasi sebagai interaksi. Nah, model interaksional, pada model komunikasi ini, yaitu komunikasi dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Nah, satu elemen yang penting bagi model interaksional adalah umpan balik atau tanggapan, yaitu komunikasi yang diberikan kepada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau makna. Nah, elemen terakhir dalam model interaksional adalah bidang pengalaman. Setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik dalam tiap episode komunikasi, dan pengalaman tersebut seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Misalkan nih, Riswanto ngobrol sama Rio sama Tobu. Nah, tadi kan ceritanya lagi diskusinya bertiga. Kemudian dalam diskusi tersebut, itu akan lebih mudah mempengaruhi temannya ketika misalkan Riswanto mengalaminya, kemudian menceritakan kembali. Dari pengalaman saya kemarin, kalau saya jalan ke daerah sana, itu sepi gitu kan. Jadi saya tidak bisa melakukan promosi, misalkan. Terus kalau saya mau pasang flyer atau umbul-umbul di daerah tersebut, juga sepi di sana, jadi tidak ada yang melihat gitu. Nah, dari pengalaman itu akan lebih mempengaruhi temannya Rio sama Tobu agar ada gangguan juga nih. Ya, ini gangguan. Semoga bukan gangguan yang gaib, bercanda ya. Memang tadi ada jeda sebentar, ada iklan. Nah, sedangkan kalau misalkan siapa tadi, Riswanto tidak menceritakan pengalamannya, Rio sama Tobu melihat di sana tempat yang potensial begitu kan. Nah, dilihatnya padat penduduk. Nah, padahal padat penduduknya, tetapi penduduknya semuanya pekerja gitu. Jadi sepi kalau siang, nah ramainya kalau malam. Nah, tapi kalau malam juga mereka hanya nginep lalu bekerja lagi. Ini kan ya pemukiman atau perumahan yang seperti itu ya.
Kemudian berikutnya adalah komunikasi sebagai transaksi. Nah, model transaksionalnya tahun 1970 oleh Banlan mengatakan bahwa komunikasi bersifat transaksional. Berarti proses tersebut kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Jadi apa namanya? Ini adalah alur perubahan dari komunikasi dari tradisional sampai kepada transaksi. Nah, di sini setiap receiver, baik itu messenger maupun receiver, sudah paham. Mereka bertanggung jawab pada setiap respon. Ketika misalkan si A ngobrol sama si B, maka dia juga bertanggung jawab terhadap dampak dari apa yang disampaikan tadi. Jadi kesimpulannya dari model komunikasi ini adalah komunikasi interaksional mempunyai model linear, yaitu aksi. Dan pada gilirannya disempurnakan oleh model transaksional. Ini penyempurnaan ya. Dalam linear tidak dikenal adanya umpan balik. Komunikasi sebatas aksi dan berjalan lurus. Sementara dalam interaksional terdapat bidang pengalaman dan masing-masing pihak memberikan umpan balik. Singkatnya, dalam komunikasi linear, makna dikirim dari satu orang ke orang lain. Dalam interaksional, makna dicapai melalui umpan balik dari pengirim dan penerima. Jadi ada feedback. Dalam transaksional, orang membangun kesamaan makna. Sebentar. Komputer saya masih nyala yang tadi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi tadi sudah disinggung di depan. Komunikasi ini ada menurut cara penyampaiannya ada lisan dan ada tulisan. Nah, kalau yang lisan ini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana dua belah pihak dapat tetap muka, misalnya dialog dua orang, wawancara, rapat, dan sebagainya. Komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak, misalkan komunikasi lewat telepon dan sebagainya. Ya, maaf ya, jeda sebentar ya. Ada permintaan respon. Kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian jenis komunikasi yang kedua adalah ini yang dari cara penyampaian ya. Sebenarnya ini adalah cara verbal. Nah, cara verbal ya. Cara verbal itu adalah lisan dan tulisan. Nah, komunikasi itu kan secara umum nanti ada ya. Saya tidak bahas dulu yang verbal dan non verbal. Kemudian kalau yang secara dengan tulisan itu adalah dalam bentuk misalkan surat, naskah, spanduk, banner, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah dari cara kelangsungannya. Nah, menurut kelangsungannya ini adalah langsung dan tidak langsung. Nah, langsung berarti proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga maupun media komunikasi dan tidak dibatasi oleh jaraknya. Tadi ya, komunikasi lisan antara dua orang misalkan pada saat interview atau berdialog. Dan tidak langsung dengan bantuan pihak ketiga dengan alat media komunikasi. Nah, seperti kita nih contohnya melalui media Zoom atau melalui video call ya. Kemudian dari jenisnya ini menurut perilaku. Menurut perilaku ada formal dan tidak formal. Nah, kalau formal ini komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Misalnya dalam rapat kerja.
Nah, kalau dalam informal itu adalah komunikasi yang tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan, misalnya kabar buruk, desas-desus dan sebagainya. Dan ini jelas ada perbedaannya ya. Dari sisi ruang lingkup ada internal dan eksternal. Nah, dari sisi internal komunikasi berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Nah, sedangkan eksternal berarti keluar, bukan hanya di dalam orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi ini melibatkan pihak luar atau masyarakat yang ada di luar dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau menurut maksud komunikasi, nah ini untuk maksud komunikasi, menurut maksudnya adalah dari pidato, punya tujuan kan pasti. Tujuannya berbeda-beda ya, maksudnya untuk apa pidato, memberi prasaran, memberi perintah atau tugas, ceramah atau wawancara. Dari sisi maksud. Nah, kemudian menurut jumlah yang berkomunikasi, nih ada intrapersonal dan interpersonal. Tadi sudah disinggung di depan. Intrapersonal berarti komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Misalkan ketika kita berpikir, kalau saya pulang sekarang macet nggak ya? Nah, itu ya. Kemudian kalau interpersonal, komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan bersifat pribadi. Nah, ini biasanya dilakukan baik langsung maupun melalui media ya, misalkan lewat telepon. Berikutnya adalah komunikasi dari segi kemasan pesan. Nah, ini verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi verbal tadi ya, itu bisa melalui lisan dan tulisan, terbagi dua. Nah, sedangkan yang nonverbal ini tidak terlihat. Komunikasi ini nonverbal ini adalah ekspresi atau mimik wajah, misalkan bisa gerakan tangan, mata, bagian tubuh lainnya. Dan untuk nonverbal ini bisa bermacam-macam ya, bisa pakaian kita itu bisa menunjukkan komunikasi nonverbal, misalkan ketika sedang ceria pakaiannya seperti apa, ketika sedang berkabung seperti apa gitu kan, sedang pesta juga seperti apa, itu bentuk dari komunikasi nonverbal. Kemudian warna. Nah, warna juga kalau di India warna kuning itu menandakan duka ya kan. Nah, terus kalau di daerah timur warna kuning itu menandakan ceria. Nah, tapi kalau di Indonesia itu kuning, kalau bendera kuning ya itu duka juga ya. Kemudian apa? Jarak. Nah, jarak ini juga bagian dari bahasa nonverbal. Gestur juga. Ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih condong ke depan, nah berarti dia menyimak, dia antusias, dia berarti suka dengan materi yang disampaikan. Tapi ketika ngobrol dengan seseorang atau berbicara dengan seseorang, dia itu agak jauh jaraknya, kemudian cenderung menghindar atau bicaranya terbatas atau tertentu saja, jadi kurang apa yang dibicarakan itu singkat-singkat gitu ya, kurang merespon, nah berarti itu tidak nyaman. Atau posisi duduk, ketika duduk misalnya dia senderan, tadinya dia duduk santai, kemudian berubah jadi senderan, nah ini maknanya udah berubah lagi nih, ini adalah komunikasi bahasa tubuh. Ketika dia sudah mulai senderan, itu artinya dia ingin Anda cepat selesai ngobrolnya, pengen Anda cepat pulang, pengen cepat udahan. Itu bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh nonverbal lainnya apa? Misalkan dasi. Nah, orang yang memakai dasi juga terlihat ya bahasa tubuhnya di atas ikat pinggang atau di bawah ikat pinggang. Kemudian sepatu juga, cara duduk juga itu merupakan bahasa verbal. Kemudian apalagi eye contact. Eye contact ini apalagi, ya kan? Ini bahasa nonverbal yang kuat. Gestur. Ketika misalkan menyimak, ketika kesal, ketika sesuatu yang dipendam, menyimak tetapi nggak suka, itu ada bahasa-bahasa tubuh yang ditunjukkan. Ketika misalkan duduk tangannya ditutup seperti ini berarti dia tidak nyaman
atau dia tidak suka diajak ngobrol, dia mungkin sedang ingin sendiri. Tapi ketika dia terbuka, berarti dia memang sedang siap untuk berkomunikasi gitu. Ya, jadi banyak bahasa nonverbal yang mungkin sering kita praktekkan ya, tapi kita tidak sadar. Kemudian berikutnya adalah komunikasi dari periklanan. Nah, komunikasi periklanan adalah penyampaian pesan penawaran mengenai satu produk, jasa, atau ide kepada khalayak atau konsumen melalui media massa dan media lainnya yang mempengaruhi khalayak sehingga menggunakan produk, jasa, atau ide yang ditawarkan. Nah, seperti juga prosesnya tadi, ya kan, ini dari sumbernya, ada sumber dari produsen iklan ya menyampaikan pesan, kemudian medianya ini adalah salurannya, konsumen sebagai audiensnya, dan efeknya adalah tindakan pembelian. Tadi ya, mengenai who say what, to whom, in which channel, and with what effect. Jadi komunikasi ini harus ada efeknya, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan dan menerima pesan. Nah, berarti nggak ada efek, nah itu apa dong? Itu bukan komunikasi ya. Oke, proses komunikasi periklanan adalah urut-urutan peristiwa yang terjadi dalam komunikasi periklanan. Terdapat unsur-unsur komunikasi, yaitu ini ya tadi source-nya, sumber, pesan, saluran, audiens, dan efek. Nah, ini ya penjelasannya dari sisi sumbernya, source-nya. Terbagi menjadi produk, yaitu barang yang bernilai ekonomis yang diperlukan oleh konsumen, atau jasa, yaitu layanan yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, atau mungkin dalam bentuk ide, yaitu hasil pemikiran yang dapat memuaskan konsumen. Misalkan dari sisi idenya adalah konsumen yang sudah menjadi pelanggan bisa menservis gratis 1 bulan 1 kali gitu. Nah, itu kan ide ya. Ide yang bisa mengundang sehingga pembeli kembali melakukan pembelian gitu. Konsumen kembali melakukan pembelian. Message iklan adalah pesan-pesan penawaran yang dibuat untuk membantu menjual atau ide yang dimaksud. Nah, proses perumusan pesan yang dapat membantu penjualan meliputi isinya, struktur, dan format yang paling baik untuk kondisi produk, jasa, atau ide yang ditawarkan. Nah, dari sisi channel, medianya atau saluran ini adalah alat perantara yang digunakan dalam menyalurkan pesan penawaran kepada konsumen, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, website, dan lain-lain. Nah, kemudian dari sisi receiver, audiens adalah orang yang menjadi sasaran penyampaian iklan. Komunikasi dalam periklanan, dalam komunikasi periklanan sering disebut khalayak konsumen atau calon konsumen yang menjadi pengguna yang ditawarkan. Dan komunikasi menerima iklan dan mengolahnya sehingga menghasilkan efek. Nah, efek sendiri adalah tujuan yang diharapkan oleh komunikasi periklanan dapat berupa, nah, kognitif ini berarti terkait dengan pengetahuan tentang produknya, jadi product knowledge. Kemudian afektif berarti dia akhirnya menyukai, dan konatif ada tindakan pembelian. Nah, ini efeknya. Jadi efeknya ada 3 ya. Jadi dia tahu, kemudian menyukainya, kemudian ada tindakan pembelian. Berikutnya adalah hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi, penyampaian, dan penerimaan berlangsung antara satu orang atau dengan orang lain, atau bisa juga organisasi, kelompok, dan sebagainya. Hambatan ini bisa dikarenakan faktor pribadi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk hambatan faktor pribadi, misalnya karena ini dalam kaitannya dengan hambatan komunikasi, kita tidak bisa menghindari dari hambatan atau distorsi. Nah, untuk hambatan personal atau pribadi itu biasanya berasal dari ranah afektif, perasaan atau mental seseorang saat berkomunikasi. Biasanya berupa perilaku, prasangka, kemudian sifat individu atau emosi. Atau mungkin dia salah gestur. Padahal maksudnya dia menunjuk itu memberikan contoh, tetapi karena kebiasaan sehingga dia menunjuknya salah, sehingga dipersepsikannya juga salah. Nah, salah satu contoh kecil dari hambatan pribadi kita adalah kita memiliki sifat pemalu dan sukar untuk berekspresi. Ya kan, aduh saya malu lah, saya nggak mau gitu kan. Ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi untuk bisa memecahkan kode dari orang pemalu. Nah, siapa di sini yang punya pacar pemalu? Capek hati enggak?
Rio punya pacar pemalu nggak? Yola pemalu nggak? Atau pacarnya Yola pemalu? Dewi malu-maluin Bu. Gak punya pacar, Bu. Oh, punya Itu pacar. yang jawab. Kalau punya pacar pemalu harus peka ya. Harus memiliki sensitivitas yang tinggi biar bisa memecahkan kode-kodenya. Aduh, kalau nggak paham nanti marah itu. Oke, kita lanjut ya. Waktu berjalan terus, kita lanjut ke hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Contohnya apa nih? Hambatan fisik. Mohon maaf ya, misalkan tunarungu, tunawicara, dan sebagainya. Nah, kalau yang hambatan fisik itu bagaimana dong? Cara memahami pesan-pesan atau berkomunikasi dengannya. Saya pernah berdiskusi dengan psikolog, beliau psikolog tentang pendidikan anak. Dan disampaikan bahwa sebelum materi diberikan, itu dinyalakan dulu musiknya. Bukan materi ya, maksudnya perintah-perintah kepada anak itu dinyalakan dulu musik, background musiknya, kemudian perintah diberikan bersama dengan musik. Jadi anak itu bisa menyimak kalau ada musik. Jadi ada sisi dia yang lain, bawah sadarnya yang rileks dan tenang sehingga bisa merespon perintah-perintah itu. Dan perintah-perintah itu diberikan dengan fluid. Jadi prit berarti suruh ngapain. Kalau prit suruh ngapain gitu ya. Dan perintah itu harus selesai dikomandokan sesuai dengan musiknya. Jadi jangan sampai perintahnya belum selesai, musik udah selesai. Jadi harus sesuai. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah hambatan usia, ya, hambatan usia kan. Dari sisi hambatan usia, nah ketika kita misalkan ketemu audiens orang tua dengan anak muda, ini pasti akan berbeda ya, terus berkembang, ya kan, dan kita harus bisa fleksibel menyamakan visi dengan bahasa yang sesuai. Nah, bagaimana dengan anak muda yang gaul, bagaimana dengan anak muda yang masih cupu-cupu, nah itu kan beda juga. Di sini anak mudanya udah cupu-cupu atau udah gaul ya? Berikutnya adalah hambatan budaya. Nah, hambatan budaya tadi sudah disinggung juga, misalkan tadi contohnya cara greeting yang berbeda, ya kan, cara salaman yang berbeda artinya atau maknanya, kemudian cara apa tadi gestur yang berbeda ketika merespon juga, eye contact. Nah, hambatan budaya dalam komunikasi itu adalah merupakan sistem nilai yang dijunjung, baik itu bahasa, keyakinan, dan sebagainya, sehingga ini harus ditreatment atau diperlakukan khusus. Jadi jangan disepelekan, karena ini terkait dengan bagaimana kita menghargai dan menghormati prinsip-prinsip nilai-nilai yang diyakini atau diadopsi oleh mereka. Ya, ketika mereka sudah tidak lagi simpati karena merasa prinsip-prinsip atau keyakinannya dilanggar, tidak akan tercipta komunikasi yang efektif, apalagi bisa mempengaruhinya. Yang ada malah antipati nanti, bukan simpati lagi. Jadi efek afektif kognitif tadi tidak akan tercapai. Kemudian hambatan bahasa. Nah, dalam bahasa karena ada berbagai macam varian bahasa, ya kan. Nah, bahasa-bahasa ini bisa menjadi hambatan juga. Tetapi bagaimana untuk menyiasati hambatan bahasa ini? Nah, kita bisa perkuat dengan gestur. Bahkan untuk mengucapkan bahasa Indonesia yang tepat, saya tuh pernah diceritakan ya daerah mana ya, saya lupa. Daerah mana ya. Jadi secara bahasa Indonesia artinya apa, tapi di bahasa daerah itu artinya berbeda gitu loh. Apa ya, saya lupa. Tapi pernah itu daerah mana ya, saya lupa. Karena saya diceritakan, saya lupa. Jadi kalau saya ngalamin sendiri, saya mungkin nggak lupa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, saya lanjut dulu ya, pertanyaannya nanti aja. Nah, dari sisi bahasa itu bisa diperkuat dengan gestur ya, kalau misalkan bahasa beda, ya kan? Kemudian, contoh yang paling mudah deh, bahasa Jawa Dahar katanya itu di daerah Jawa Tengah, Jogja, Semarang itu bahasa halus. Tetapi kalau di bahasa Sunda Dahar itu kasar gitu ya. Kemudian hambatan lingkungan. Nah, hambatan lingkungan, contohnya tadi ya, tadi sudah disinggung mengenai
hambatan lingkungan, misalkan distorsi-distorsi yang tidak diinginkan, baik itu fisiologis, psikologis. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Tadi hambatannya sudah, cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah ini berdasarkan pernyataan dari Gito Sudarmo dan Inyoman Sudita tahun 97 ya. Cara mengatasinya adalah yang pertama, terapkan umpan balik atau feedback. Nah, ketika kita misalkan sudah ngobrol dengan seseorang atau misalkan menyampaikan pesan, ya kita tanyakan balik. Misalkan Anda adalah supervisor di perusahaan, Anda meminta tim Anda untuk melaksanakan perintah Anda mintakan kembali feedback. Tadi saya minta apa saja, tolong diulang begitu. Atau coba di list apa saja tadi perintahnya gitu kan. Nah, kalau dalam pertemuan misalkan minta mereka memberikan feedback dengan kuesioner atau melalui Google Form kuesionernya. Kemudian empati. Nah, pengutaran pesan harus sesuai dengan situasi dan kondisi psikologis dan latar belakang lingkungan si penerima. Apakah sehat, bingung, sedih, gembira. Kita harus peka nih ketika misalkan kayaknya mereka itu nggak peduli gitu, mungkin dia sedang kurang sehat. Kita harus lebih peka supaya kita bisa memastikan bahwa informasinya tersampaikan dengan baik. Repetisi atau pengulangan ini untuk bertujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Ini bisa juga dilakukan dengan penekanan. Dan singkirkan kesenjangan hierarki. Biasanya terjadi pada masyarakat adat atau di suatu perusahaan. Bila kesenjangan hierarki berlaku, proses komunikasi bisa kurang objektif. Karena mereka memiliki persepsi yang berbeda, cara interpretasi dari sikap atau pesan yang berbeda. Sehingga kita memang harus harus bisa menempatkan diri ya. Ujung-ujungnya memang pengendalian diri dan menempatkan diri dan pengalaman. Memakai bahasa yang simpel dan relevan. Orang yang pintar itu bukanlah orang yang pandai menggunakan istilah-istilah yang luar biasa, tetapi orang pintar adalah orang yang bisa menggunakan bahasa sesederhana mungkin sehingga pesannya sampai dengan tepat dan akurat. Nah, itu orang yang pintar ya. Semakin simpel dan mudah dipahami berarti dia pintar. Tapi kalau bahasanya ngejelimet tapi nggak paham, itu berarti orangnya ribet sendiri. Kemudian pengaturan waktu yang pas. Tujuan dari penentuan tersebut adalah agar setiap peserta komunikasi bisa lebih bijak dalam ruang dan waktu. Apakah komunikasi sudah siap dengan pesan yang akan diterima? Jadi jangan sampai tiba-tiba ketika intro dalam sebuah pesan lalu disampaikan pesan inti, nanti maju lagi ke intro, nah itu kan berarti bolak-balik ya, sehingga pesannya nanti akan bias. Mau mendengarkan dengan seksama. Nah, sebelum menjadi seseorang yang didengarkan, Anda harus memiliki telinga yang lebar, mampu mendengarkan secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Jadi dengarkan. Pendengar yang baik biasanya adalah penasihat yang baik. Jadi kalau Anda mau cari teman yang baik, ciri-cirinya adalah pendengar yang baik. Pasangan yang baik, ciri-cirinya adalah pendengar yang baik. Menata arus informasi. Nah, ketika melaksanakan komunikasi, peserta komunikasi dianjurkan untuk bisa menahan dan menetapkan apa yang akan disampaikan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Jadi tidak melulu semua harus terucapkan. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi. Atau apalagi ketika kita mengalami distorsi, ya kan? Maka kita sesuaikan. Jangan langsung ketika misalkan ketika sedang berbicara ada sesuatu lalu kita terpengaruh oleh distorsi tersebut. Yang berikutnya adalah membuat komunikasi yang proaktif. Dengan komunikasi proaktif, maka jalan komunikasi bisa lebih dinamis. Nah, proaktif ini berarti seperti apa? Berarti komunikasinya jangan hanya satu arah. Pancing yang lain untuk ikut terlibat. Nah, berikutnya adalah manfaat dari komunikasi. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat dari komunikasi adalah menjaga hubungan baik, dapat mengaktualisasikan diri, kemudian membuat peluang kesuksesan, dapat melakukan interaksi di mana saja. Jadi komunikasi itu telah membantu memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Betul tidak? Ya kan, apalagi dengan telepon sekarang, dengan teknologi. Komunikasi telah berusaha menjadi jembatan antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia lainnya. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Dengan komunikasi, hubungan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi, persahabatan, itu bisa berlangsung lebih lama. Membangun kepercayaan juga harus dengan komunikasi. Komunikasi juga membuka cakrawala seseorang menjadi lebih luas. Kenapa komunikasi perlu dipelajari? Dengan komunikasi kita dapat memahami diri kita,
dunia kita, dan aspek perilaku manusia. Kalau kita tidak kenal sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengenali orang lain? Dengan komunikasi, kita juga memperoleh dan mendapatkan pengetahuan. Dan yang paling penting adalah kita bisa selalu memperbaiki diri. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita sedang keliru, ya kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya Bu mau nanya Bu. Ya, silahkan Rio. Bu, gimana caranya komunikasi biar lebih gampang kalau beda bahasa Bu? Oh ya. Bukan beda bahasa, beda banget kayak misalnya bahasa suku pedalaman kan susah Bu buat komunikasi, sedangkan kayak translate-nya nggak ada. Kayak misalnya di Kuskau Turki kan itu pakai bahasa siulan aja Bu. Nah, ketika komunikasi itu translate kan susah Bu. ya masih ada terputus ya. Iya Bu, udah itu aja Bu. Oke, terima kasih Rio. Nah, ketika komunikasi itu sulit dilakukan dari sisi bahasa yang tidak sama, nah kita harus punya teknik-tekniknya. Teknik yang pertama adalah mendekatan dulu. Nah, seseorang itu bisa memahami orang lain yang pertama dengan first impression. Jadi kesan pertama. Kesan pertamanya dulu positif atau negatif. 3 menit pertama Anda menentukan bagaimana Anda selanjutnya. Itu ya, karena kita terbatas dari sisi waktu, jadi saya jawab intinya ya. Jadi kesan pertama dulu ciptakan, yang kedua bangun kepercayaan. Ketika misalkan Anda dan orang lain tersebut sudah saling percaya, Anda bisa mengkomunikasikan. Saya juga pernah berkomunikasi dengan orang Turki, ketika itu saya kebetulan ketemu di jalan, lalu dia kesulitan di bandara ya, sulit kita bahasa, sedangkan dia tidak bisa bahasa Inggris juga. Nah, jadi kan agak repot tuh. Nah, kita bangun dulu kepercayaan bahwa kita bisa saling memahami. Nah, akhirnya pakai bahasa tubuh. Tapi yang pertama first impression dulu. Kesan pertamanya dulu harus baik, yang kedua bangun kepercayaan dulu, yang ketiga baru kita bisa gunakan gestur atau media-media yang ada, atau pakai kode begitu loh. Apa sih namanya? Ya, itu bagian dari gestur ya. Oke, bagaimana Rio? Bisa dipahami sampai di sini? Iya Bu, bisa Bu. Oke, baik. Baik, jika ada pertanyaan lagi nanti silakan ditanyakan di grup aja ya, karena kita sudah di 1 menit terakhir. Kita akan masuk nanti sesi selanjutnya itu insya Allah hari Senin dan hari Rabu. Jadi sesinya kita jadwalkan di Senin dan Rabu. Saya tutup sampai di sini. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa ya. Tadi kan diawali dengan doa. Kita akhiri dengan doa menurut keyakinan masing-masing untuk yang muslim bersama saya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tadi alhamdulillah. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya izin live ya. Ya, Bu.